Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Skata. Apa kabarnya? Udah lama banget. Rasanya kita tidak bertemu di Tanya Skata. Perkenalkan, saya Bumin Sasha. Saya yang akan menjadi host untuk pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan juga pada teman-teman karena kondisi pandemi sedang sangat amat mengkhawatirkan. Jadi bagi teman-teman yang kalau bisa tidak keluar rumah, mendingan di rumah aja ya. Kalau tidak ada yang penting sekali, lebih baik di dalam rumah. Kita tetap prokes, jangan lupa 5M. Apa aja itu 5M? Tetap pakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari keramaian. Oke, jadi pagi hari ini, Bumi jadi deg-degan. Jadi pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol secara ya santai lah ya dengan Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK, Kepala BKKBN. Apa yang akan kita obrolin? Kita akan ngomongin soal stunting 101. Jadi bagi teman-teman di sini mungkin yang masih belum paham mengenai stunting, ciri-cirinya seperti apa sih penyebabnya, dan gimana cara mencegahnya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih dengan tokoh bebas stunting Indonesia. Jadi pas banget kalau misalnya kita mau membahas stunting, tentu saja dengan Pak Hasto. Oke, di sini saya lihat sepertinya Pak Hasto sudah siap. Sebentar saya invite dulu ya teman-teman ya. Oke. Baik, apakah sudah terhubung ya? Oke, sebelumnya saya juga ingin mengajak teman-teman. Selamat pagi Pak Hasto. Ya, Salam kenal selamat Pak. pagi. Ya, Selamat pagi Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bumin Sasa. Bumin Sasha, betul. Iya. Baik Pak Hasto. Bumin. Iya, Bumin itu maksudnya ibu admin gitu Pak. Jadi Bumin. Bukan istrinya Pak Min, bukan ya? Suami saya untung namanya bukan Pak Min, Pak. Oke, baik Pak. Iya, baik, Mbak Sasa. Jadi begini Pak, kita tanpa berlama-lama ya Pak ya, kan sebenarnya karena membicarakan soal stunting sudah pasti paling pas dengan Pak Hasto selaku tokoh bebas stunting Indonesia nih. Kemarin saya dengar katanya dapat anugerah dari Perempuan Hebat Indonesia, dinobatkan sebagai tokoh Indonesia bebas stunting. Jadi selamat ya Pak ya. Iya. Kemudian ini Pak, kan saya juga baca bahwa ternyata di Indonesia itu kondisinya 5 juta dari kelahiran bayi, ternyata 1,2 jutanya itu bayi lahir dalam kondisi stunting. Dan yang lucunya juga bahwa saya juga baca dari laporan survei Kominfo, ternyata lebih dari 50% masyarakat kita tuh merasa belum pernah dapat informasi atau sosialisasi mengenai stunting. Jadi kan sebenarnya PR-nya pasti besar ya Pak ya. Jadi mungkin di sini saya juga ingin membantu untuk mengedukasi teman-teman mengenai stunting. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu nih Pak ya, kita memanggil teman-teman Skata, Pak, teman Skata. Nah, di sini mungkin teman Skata ada yang belum tahu, belum paham mengenai stunting. Apa sih Pak stunting itu? Mungkin boleh dijelaskan secara singkat gitu Pak. Ya, baik. Jadi stunting itu kan satu kegagalan untuk tumbuh secara optimal oleh karena dua hal. Yang pertama karena asupan nutrisi yang kurang optimal, kemudian yang kedua karena kondisi kesehatan yang kurang optimal, biasanya karena sakit-sakitan. Sehingga misalkan harusnya kalau dia tidak terganggu oleh dua itu, misalkan kecerdasannya hebat, kemudian jadi tidak cerdas karena pertumbuhan otaknya terganggu. Kalau seandainya dia harusnya tingginya bisa 170, mungkin jadinya hanya 150 karena pada usia kurang dari 1000 hari kehidupan pertama itu terganggu oleh dua hal tadi. Sehingga kondisinya namanya stunting. Stunting memang pasti pendek, tetapi orang pendek belum tentu stunting. Begitu Mbak Sasa? Iya,
itu saya sering sekali mendengar frase itu, Pak. Jadi kalau stunting Ya, sudah pasti pendek, tapi orang yang pendek belum tentu stunting. Nah, kalau begitu betul. bagaimana, Pak, indikatornya? Kalau begitu selain tinggi, kemudian tadi Bapak sudah menyebutkan apa ya, kesehatan, kecerdasan. Nah, mungkin ada indikator lain gitu, Pak. Ya, memang selain panjang badannya tidak sesuai dengan umurnya, terutama Mhm, pada usia 1000 hari kehidupan atau kurang dari 2 tahun lah, 2 tahun ke bawah. Yang mhm. berikutnya adalah kemampuan kecerdasannya itu tidak tumbuh sesuai dengan rata-rata pada umumnya. Ini yang perlu diwaspadai. Dan memang yang satunya itu kalau seandainya mereka ini nanti dewasa, ini membuktikannya sulit karena nunggu dari tua dulu. Setelah Mhm, tua, umur 45 tahun ke atas, mudah kena penyakit mhm. kardiovaskuler seperti Oke. jantung, tekanan darah tinggi, kemudian stroke misalnya begitu. Kemudian juga mudah kena penyakit gangguan namanya metabolic disorder, yaitu seperti diabetes mellitus misalnya begitu, kencing Mhm, manis gitu. Jadi ada mhm. tiga ya. Yang pertama memang dari sisi fisik, antropometrinya lebih pendek. Yang kedua dari sisi perkembangan intelektualnya, kemampuan untuk penyesuaiannya lebih rendah dibandingkan rata-rata. Kemudian yang ketiga, punya potensi mudah sakit di hari tuanya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi inilah ciri stunting itu jadi ada tiga. Oke, oke, baik Pak. Berarti indikatornya tadi tiga ya Pak yang sudah disebutkan. Ya, Nah, ya, ya. biasanya Pak penyebab utama stunting itu apa sih Pak? Dan terjadi atau bisa terlihat itu dari usia berapa? Memang begini, jadi kalau penyebab itu kan ada penyebab yang sifatnya itu jauh, ada yang Hmm. dekat, gitu ya, atau langsung lah. Ada yang tidak langsung, ada yang langsung. Mhm. Kalau yang tidak langsung misalnya apa? Lingkungan yang kotor, lingkungan yang kumuh, Oke. membuat anak itu sering diare, makanan Hmm. jatuh juga kotor kalau lantainya tidak disemen, tidak Hmm. keramik. Ini Hmm. namanya faktor tidak langsung. Ibunya tidak tahu tentang pengetahuan tentang gizi, kemudian Hmm. ngasih makan aja nasi, lauknya mie sama kerupuk, terus punya Iya. uang beli cilok dan sebagainya. Ini kan faktor tidak langsung, tidak Hmm. langsung. Nah, tetapi ada faktor yang langsung. Ya, contohnya ibunya anemia. Ada loh Oh, remaja oke. yang ingin langsing, itu kemudian dia itu diet. Hmm. Hmm. Perempuan ini diet karena pengen Hmm. langsing Hmm. itu. Akhirnya anemia. Hmm. Setelah anemi, kemudian pada saat hamil lebih anemi lagi. Makanya kan Hmm. beberapa Hmm. angka menunjukkan orang hamil itu aneminya bisa 40% di Betul, Indonesia. betul. Nah, perempuan ini nggak menyadari kalau dia itu tiap bulan menstruasi mengeluarkan darah 200 cc. Hmm. Sehingga dia diet, tapi di sisi lain dia mengeluarkan darah 200 cc setiap bulan tuh, karena menstruasi. Hmm. Hmm. Ya akhirnya anemia. Wong anemia itu sebetulnya kan kurang darah. Hmm. HB-nya kurang. Jadi kalau darahnya tiap bulan keluar 200 cc seperti orang transfusi, tapi Hmm. dia tidak makan minum yang seimbang, ya anemi. Ya inilah. Sehingga ketika hamil, bayinya tidak mendapatkan asupan yang cukup dari ibunya. Nah inilah Oke. salah satu yang paling sering terjadi janin tumbuh lambat lah. Jadi kemudian pertumbuhan janinnya itu lambat dan akhirnya ukurannya pada saat lahir itu kurang dari standar, yaitu Oke. 48 cm. Iya. Oke. Kalau ya, jadi seperti itu contoh. Iya. Ini informasi baru juga Pak bagi saya, karena yang setahu saya stunting itu saya pikir hanya 1000 hari pertama, tapi ternyata tadi Pak Hasto sempat menyebutkan dari bahkan sebelum hamil ya Pak ya tadi uh, kondisi karena perempuan itu mengalami haid, berarti apa namanya bisa anemia gitu ya, kemudian tadi dari diet kalau yang tidak baik, kemudian saat kehamilan, berarti dari masa konsepsi gitu ya Pak ya. Kemudian baru adalah setelah melahirkan. Nah, eh, berarti tadi tuh Pak ya, yang harus dipersiapkan oleh para calon ibu adalah berarti harus siap
mempersiapkan dari sebelum menikah bahkan ya mungkin ya. Gizi itu Iya, harus disiapkan betul. dari sebelum Iya, menikah bahkan ya. iya. Oke. Remaja-remaja kita ini sebelum nikah itu paling nggak 3 bulan. Iya. Kenapa saya katakan 3 bulan? Karena kalau 3 bulan Hmm, sebelum nikah itu periksa darah, kemudian hmm. ternyata HB-nya kurang, anemi itu minum tablet tambah darah kan butuh waktu 90 hari. Ya, Oke. jika iya, iya, jadi supaya HB-nya jadi memenuhi syarat itu. Itu kan butuh 90 hari. Nah, kalau Betul. misalkan 90 hari berarti kan 3 bulan ya, 3 bulan sebelum nikah Hmm, itu. hmm, Nah, hmm, hmm, kemudian juga ada perempuan-perempuan yang kalau lingkar lengan atas, berat badan, tinggi badan, hmm, itu hmm, eh, disproporsi ya, dalam arti dia karena hmm. kurus gitu. Itu kan kalau Oke. untuk perbaikan juga 3 bulan kan bukan waktu yang terlalu banyak untuk melakukan Hmm, perbaikan. Istilahnya eh, kondisi undernutrition ini harus dikoreksi dulu. Nah, kemudian setelah itu baru hamil. Nah, hmm, kita tahu ya perempuan itu kalau hamil dia itu hmm, menciptakan embrio di hmm, dalam rahimnya, tetapi juga telurnya embrio itu sudah tercipta hmm. juga, gitu loh. Sehingga seorang ibu Oke. kalau hamil anak perempuan, maka Hmm. telurnya anak perempuan itu sudah tercipta seluruhnya. Oke, bahkan Telurnya dari ketika perempuan masih itu kan, dijanin. iya, iya. Jadi Oke. Mbak Sasa Oke. itu telurnya terjadinya dulu waktu Mbak Sasa itu ada dalam kandungan ibunya. Iya, Begitu. iya. Dan telurnya 1,2 juta dicetak di dalam Hmm, rahim ibunya itu. Uh, hmm, hmm, begitu lahir, telur itu sudah pada mati sebagian, sehingga bayi hmm, perempuan lahir itu membawa telur ya kurang lebih hmm. ya 500-600 ribuan lah telur yang Oke. dibawa pada saat lahir itu. Nah, ini kualitasnya jadi ditentukan oleh neneknya kan, jadinya kan Betul, nantinya jadi. betul, Ya, jadi betul. nenek itu menentukan cucunya jadinya karena telur ini nanti jadi cucu kan begitu. Nah, itulah betapa hebatnya bahwa kondisi perempuan yang hamil dan mau hamil ini sangat Ya, mempengaruhi generasi, 2 generasi berikutnya. iya. Ya, sehingga justru ini 3 generasi berlapis ini sangat terpengaruh dalam kondisi sesaat. Nah, makanya hal-hal seperti ini saya kira penting untuk disampaikan Hmm, kepada hmm, mereka. Ya, ini sahabat sekata saya kira ini bagus kan, bisa ya, berdiskusi dengan Mbak Sasa, kemudian kita bisa sharing. Ini kan ya yang ilmu-ilmu yang ringan, betul. yang kira-kira mudah dipahami lah itu. Betul, Sehingga betul, Pak. laki-laki pun ya, laki-laki pun kan kalau sperma itu kan butuh disiapkan kan 73 sampai 75 hari. Karena sperma itu Oke. dibentuk dalam tubuh laki-laki 75 73 sampai 75 hari. Jadi kalau ada laki-laki yang perokok berat, Hmm. kemudian mau bulan madu, ya Harus lebih diet baik dulu nih 75 hari rokoknya ya, sebelumnya iya dikurangi. Dikurangi gitu. dikurangi. Nah, Supaya ini kan subur ya, namanya Pak ya, supaya program. kualitas spermanya bagus Ya, ya. iya betul, Hmm, supaya kualitas spermanya bagus. Nah, hmm, di dalam hmm. sperma maupun di dalam telur ini kan ada namanya mitokondria ya, yang komponen dari sel yang sering terdepresi kalau kalau seandainya kondisi ibu atau bapaknya ini juga tidak ideal. Nah, Hmm, inilah yang sepele, sederhana, tidak hmm, mahal. hmm, Periksa darah hmm, untuk HB yang murah, kemudian hmm. minum zinc untuk laki-laki juga murah, Oke. minum asam Hmm, folat juga murah untuk istri, berhenti hmm, merokok hmm. malah tambah uangnya, itu malah Iya, berhemat gitu. Nah, iya, tapi tidak betul. dikerjakan, tidak dikerjakan. Hmm. Sementara pre-wedding yang mahal, hampir 20-30 juta dikerjakan. Nah, ini kan ironis, ini ironis. Makanya sahabat Betul, sekata ini betul, harus paham ini, dan bahkan harapan betul. saya teman-teman dari sekata ini nanti bisa ketok tular ya, bisa share ke teman-temannya ilmu-ilmu praktis lah yang tidak menyesatkan ya, tidak menyesatkan, tapi Iya, penting iya. untuk iya begitu Mbak Sasa. Ya, tuh teman-teman sekata dapat pesan ya, dapat amanah dari Dokter Iya, Hasto bahwa kita jangan hanya memikirkan pre-wedding ya Pak, ya Dok ya, tapi juga iya, harus iya, memikirkan iya, bukan hanya pre-wedding foto-foto, tapi juga pre-wedding yang iya, malahan untuk bibit bangsa kita, malah untuk keturunan kita ya Dok ya. iya, Oke,
Jangan pre-wedding tapi Siap. pre-konsepsi. Pre-konsepsi. Prekonsepsi. Jadi Mm-mm, ya mm-mm. jangan pre-resepsi. Pre-resepsinya dikurangi, dipakai untuk Iya, pre-konsepsi. Sekarang kan betul, pandemi, betul. nggak perlu resepsi, gitu kan? Nah ini Semua kesempatan bisa baik. virtual. Betul, betul. Iya, semua Oke, berusaha virtual. iya, oke. Nah ini dok, tadi karena sudah kita bicara mengenai prakonsepsi, kehamilan, pasca persalinan, kira-kira fase penentu itu yang mana tuh dok? Apakah memang semuanya menjadi penentu tadi dari prakonsepsi atau memang ada satu fase yang jauh lebih penting dibandingkan fase sebelumnya? Fase fase yang lain maksudnya? Iya, kalau kita bicara penentu, itu kan penentunya 1.000 hari ini. Jadi Oke, mulai dari ketemunya 1.000 hari, itu dihitung mhm. dari mulai dari hamil satu Lahir. minggu Oh oke. sampai sampai umur 24 bulan lahir setelah lahir. Jadi orang hamil itu Oh, 280 hari orang hamil, ya. mhm, mhm, Makanya orang hamil itu 40 minggu. Karena mhm, 40 betul. kali 7 itu sama dengan 280 hari. Mhm. Kemudian lahir di luar tinggal 720 hari. Gitu. Jadi Betul. anak umur 720 hari ditambah 280 hari dalam rahim, inilah masa golden periodnya. Gitu. Oke. Iya, ini serius ini. Jadi kalau kita ingin punya anak stunting, kesempatannya cuma ini. Kalau Betul, betul, seandainya betul. anak lahir itu dia sudah umur 25 bulan, dia sudah di atas ini. Kalau Hmm. stunting ya sudah stunting, nggak bisa dikoreksi, gitu loh. Oh, oke. Iya, Itu yang saya juga ingin iya, tanyakan. Berarti iya, apakah bisa iya. dikejar gitu, Dok? Berarti nggak bisa ya? Ngejarnya Kalau cuma misal 2 sudah tahun lewat. ini. Oh, berarti Iya. kalau lewat Jadi dari kalau 24 lahir, bulan udah sudah oh tidak nggak bisa bisa. diperbaiki. Sudah, sudah, Hmm. sudah tercetak otaknya tercetak. Ya, segitulah kemampuan intelektualnya Oke. itu. Iya. Oke. Karena makna dari Oke. stunting ini sebetulnya kecerdasannya sangat terpengaruh. Nah itulah makanya kemudian kita harus menggunakan waktu ini yang sebaik-baiknya. Itu. Iya, iya. Betul, Nah, betul, betul. itu. Jadi kalau Oke. misalkan lahir ya, lahir, punya anak lahir, panjangnya Mm-mm. dukur. Panjangnya kalau kurang dari 48 cm, berarti dia bakat stunting. I Kalau see. beratnya kurang dari 2,5 kg, prematur dan sebagainya, berarti dia Mhm. menjadi risiko tinggi terjadi stunting. Hati-hati, itu. Nah, kalau begini Oke. harus dikejar. Nah, ngejarnya Mhm, itu 6 mhm, bulan pertama hanya dengan ASI. mhm, Nah, ini mhm. kritik saya kepada ibu-ibu muda itu kan sering nggak telaten memberi susu ASI itu. Iya itu. Iya, ASI Mungkin Mbak eksklusif Sasa itu juga penting punya sekali ya, Dok ya? pengalaman ya, Po. Iya, Iya, Mbak Sasa bisa bisa cerita pengalaman bahwa bagaimana menyusui itu tidak mudah, iya sering betul, tidak menantang. telaten, menantang Menantang sekali, benar. dan iya, dan banyak juga yang pada saat menyusui itu berhenti karena bengkak payudaranya, karena nyeri, Betul, betul, sakit itu. betul, Iya, betul. Karena itu banyak pelekatannya kasus tidak seperti itu. tidak sempurna sebenarnya ya. Masalah pelekatan tidak Betul. sempurna gitu ya, Dok ya. Iya, terus sama pengosongannya tidak sempurna. Jadi kan Betul, betul. prinsip menyusui itu kan harus setiap 3 jam, 3 jam, 3 jam. Mhm, Jadi sehari itu bisa 8 kali, bisa sampai 10 kali. betul. Kalau lebih dari 3 jam tidak dikeluarkan air susunya, bisa tertando dan kemudian bengkak dan sakit. Ada juga yang salah cara menyusuinya itu. Jadi sekarang 3 jam payudara kanan, nanti 3 jam lagi payudara kiri. Ini salah, salah. Karena Hmm, harusnya sekarang payudara kanan sebentar, mungkin 4 menit, 5 menit. Sekarang mhm, juga segera dipindah ke payudara kiri. Lebih lama sedikit, mungkin 7 menit. Karena apa? ya. Waktu payudara yang pertama, ini masih haus bayinya, nafsunya besar, cepat neteknya. Tapi begitu dia sudah agak kenyang, dipindah ke payudara sebelah, agak lambat. Maka diberi waktu lebih banyak. Gitu loh. Oke, Sehingga oke. pengosongan kedua payudara itu simetris dan dua-duanya kosong. Iya, Nah, iya, maka iya. pedomannya sekali menyusui 2 payudara terlampaui. Ini penting. Oke, ini kayaknya kalau ngobrolin soal ASI itu kayaknya kita perlu ada sesi berikutnya ya, Dok ya. Kayaknya menarik sekali Ya, kalau ya, ya, membahas ya, betul. stunting Ya dari biar sisi anu lah. ASI.
Betul, Teman-teman betul, Dok. Nggak sekata ini apa-apa. yang muda-muda ini ya biar biar nanti berpikir ya. Iya, Dan ini sudah jarak banyak melahirkan pertanyaan tuh, juga nih, Dok. ya. Ya, gimana jarak melahirkan? Jadi jarak melahirkan tuh kalau kurang dari 2 tahun itu kan bahaya karena pertama ya kondisi ibunya belum siap untuk hamil lagi sebetulnya. Yang kedua, anaknya itu kalau baru umur 2 tahun, 2 tahun lebih sedikit, adiknya Mhm. udah lahir, itu cemburu, itu loh. Iya, Lah anak yang cemburu itu cemas, ya, cemas, tidak happy, ya. iya, Maka terus banyak anak-anak yang autisme, nafsu makannya juga kurang, kemudian anaknya menjadi kurus, karena tidak happy, merasa apa ya, ditinggal kasih sayangnya diberikan pada adiknya. Inilah iya. pentingnya ya, pentingnya KB untuk menjaga jarak supaya tidak terlalu sering ya 3 tahun lah, 3 tahun ya, 3 tahun baru dimulai hamil lagi lah gitu. Ya kalau kepepet sekali ya 2 tahun lebih kemudian baru Iya. hamil, kemudian lahirnya di atas 3 tahun. Ini penting. Ada orang yang anaknya masih 1,5 tahun, masih netek, pingin netek, hamil. Udah hamil, Lah, iya, orang betul. hamil tapi menyusui, itu kan kondisi yang sangat kontraindikasi. Mhm, Karena mhm, orang menyusui itu, di dalam otaknya, kalau putingnya disedot bayinya, otaknya mhm, memproduksi oksitosin dan mhm. prolaktin. Sedangkan oksitosin itu membuat rahim kontraksi, Oke, meremas-remas iya, itu. Sehingga betul. kondisi ini Iya. kontraindikasi. Orang Mhm, hamil mhm. kok rahimnya diremas-remas itu. Iya. Itu. Nah, ya bahaya. Bayinya jadi Jadi yang di memang dalam ASI rahim terjepit. eksklusif. Ya, Iya, betul. Berarti memang ASI eksklusif berat 6 ya. bulan dan juga ASI 2 tahun itu sebenarnya adalah Iya, apa namanya, cara yang paling tepat untuk memberikan penjarakan kehamilan ya, Dok ya. ASI betul. paling tidak 2 Menjalankan tahun kehamilan. gitu ya. Iya. Mhm. Sekaligus dalam 2 tahun ini mencegah stunting. Iya. Mencegah stunting Karena ternyata. iya, Oke. mencegah stunting hanya 2 tahun ini. Makanya kalau di dalam Al-Quran misalkan menyusui 24 bulan itu keren loh. Keren loh, Betul, karena betul. angka 24 bulan itu angka keramat ternyata. Karena itu 1.000 hari Betul, kehidupan betul. pertama. Jadi dokter-dokter tahunya setelah belajar ilmu sampai dalam sekali baru bisa membuktikan bahwa angka 24 bulan itu keramat. Ternyata tepat. Betul, Oh, betul. Luar ya biasa. tepat untuk mencetak generasi dan kecerdasan. Makanya saya kira luar biasa lah. Kalau kita ini kan tidak punya ilmu, semua ilmunya Tuhan, jadi kita hanya mempelajari Betul, saja. Tapi yang penting kita jangan anu lah, sudah ada ilmunya, sudah ada fenomenanya, jangan seenaknya sendiri betul. itu. Ya, jadi ya hidup berencana itu keren ya. Setuju, Keren setuju. itu Nah, kel- kel- iya. Ini Dok, ya. ini sudah ada beberapa pertanyaan dan juga apa namanya komen dari teman-teman Skata. Di sini ada yang komen dari Ibu Imelda HTP. Baru tahu saya Pak, stunting tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa dikoreksi. Kemudian nih ada juga nih saya pin komennya. Ada pertanyaan dari Satinah Kristina. Ini kita sekaligus ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Skata ya Dok ya, nggak apa ya? Iya, iya, Sekaligus iya. kita tanya Nggak apa-apa. jawab ya. Nah, ini ada Iya, faktor, apakah faktor usia seorang ibu di usia 36 ke atas yang hamil anaknya bisa stunting? Nah, ini kondisi usia ibunya ini mungkin dianggap bukan usia ideal untuk hamil. Nah, apakah ini bisa mengakibatkan stunting, Dok? ya. Tadi kalau ada Ibu Imelda atau siapa yang ternyata stunting nggak bisa dikoreksi, salah ya. Stunting bisa dikoreksi. Cuman ngoreksinya waktunya hanya sampai Iya, dua di bawah tahun, 2 gitu ya. tahun, Jadi, iya. ya kalau punya anak umur 1 tahun kok pendek, stunting, ini masih Mhm. bisa dikoreksi. Jangan Bisa, lupa, oke. telur aja bisa mengkoreksi. Pokoknya protein hewani lah. Ya, protein hewani itu sampai di Bangkok itu sampai coro aja dijual itu di pasar itu. Anu apa Karena itu proteinnya tinggi katanya ulat ya, Dok ya? ya protein hewani ya. Makanya Iya. selemah-lemahnya makan ya protein hewani lah. Jangan mie, Hmm. kerupuk, cilok, sambel, nggak ada protein Jangan hewaninya. jangan asal Nah, kenyang ya, Dok ya? Jangan asal kenyang ya? betul, betul. Kalau Mhm. pokoknya protein Mhm. hewani penting untuk. Nah, tadi kalau pertanyaannya kan kita itu ada kampanye jangan 4 terlalu ya. Jangan terlalu tua kalau melahirkan. Mhm. Umurnya batasnya 35 tahun.
Jadi teman-teman sekata, kita perlu tahu dan perlu kita sebarkan pada teman-teman yang lain. Bahwa manusia itu hidup mencapai puncak kejayaan fisik hanya sampai 32-33 tahun. Setelah 33 tahun itu, tubuh kita itu mereteli, sel-selnya itu mengalami apoptosis, aging proses. Setelah mengalami apoptosis, aging proses ini, tua. Jadi misalkan perempuan usia 40 tahun tuh, wah keren itu, masih cantik, tapi sebetulnya dia sudah menua 7 tahun. Ya. Jadi kalau orang umur 35 tahun, sudah menua 2 tahun. Jadi kalau akan hamil, ya seperti pohon yang sudah tua, diminta berbuah, ya kualitas buahnya nggak bagus. Itu. Jadi ingat ya, kita ini umurnya sebetulnya cuma sampai 33 tahun, gitu ya. Jadi setelah itu kita baris menuju aging proses, gitu. Proses menua sampai masuk kubur. Ya, jadi nggak usah gaya, umur 50 tahun gaya udah telat. makanya coba teman-teman sekata kalau melihat petinju, pemain sepak bola, olahraga jarang. Yang prestasinya tuh puncak di atas 33 jarang. Iya, itu real. Pemain olahraga yang betul-betul fisik turun. Makanya marilah kita sadari karena itu fenomena alam yang tidak bisa ditolak. Ya, tidak bisa ditolak. Nah, berarti hamil terlalu tua. Oke, berarti menjawab pertanyaan Ibu Satinah ini berisiko ya, Dok ya? Berisiko untuk terkena stunting untuk di atas 36 tahun. Kalau umur di atas 35. 30, ya, di atas 36 tahun udah tua. Ya, di atas 35 udah kehamilan risiko tinggi. Mereknya aja udah KRT. Itu udah KRT itu, bukan Kanjeng Raden Tumenggung, tapi kehamilan risiko tinggi. Saya baru tahu itu, Pak. Ya ini kan apa ya, ilmu angkringan sebetulnya, bisa didiskusikan sambil ngopi, sambil ini kan enggak berat-berat, Pak. Ya, tapi penting ya. Iya, enggak berat-berat tapi penting ya. Teman-teman sekata ini saya kira menurut saya begini-begini aja. Kalau misalnya gini, Dok, kalau misalnya memang sudah mengalami kehamilan yang tadi berisiko tinggi, tapi berarti anaknya juga berisiko terkena stunting, kembali lagi. Tapi tetap saja bisa dikejar sebenarnya ya, asalkan jangan sampai lewat dari kurang, 24 bulan. Ya betul. Ya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Mi.Mindi. Bagaimana siasati anak yang susah makan, Dok, supaya cegah stunting karena gizi yang tidak tercukupi? Jadi anaknya susah makan ternyata nih, Dok. Susah makan, nah ini kiranya bagaimana? Apakah memang jadi berpotensi juga mengalami stunting? Dan bagaimana bisa tadi mengejar? Karena kan kita nggak mau ya anak kita terkena stunting, gitu, Dok. Ya, mohon maaf, minum dulu. Ya. Jadi begini, Jadi orang tua itu harus membuat anaknya gembira kalau anaknya itu mau makan. Jadi kan banyak orang tua itu yang tidak menggembirakan anaknya, Ini kan ini salah satu kesalahan orang tua ingin memberikan ajaran apa saja, termasuk ajaran makan. Harus anak diajak dalam keadaan gembira. Makanya sering mau makan itu diajak nyanyi dulu, tepuk ame-ame atau apalah, yang senang-senang dulu. Mungkin kalau senang naik sepeda ya didorong pakai sepeda. Mungkin ada yang senang naik mobil ya dibawa mobil sambil disuapi itu. Jadi anak itu harus digembirakan, Sebetulnya saya menyadari ya, saya juga termasuk anak saya itu juga dulu waktu umurnya kira-kira 8 bulan sampai 1 tahun sulitnya makan. Luar biasa. Sampai ya saya tinggal di pedalaman di Kalimantan waktu itu, saya dokter puskesmas waktu. Sampai saya bagaimana menyenangkan anak itu saya buat. Jadi mau saya kasih ikan, ya ikannya saya lumatkan dulu, saya taruh di atas kepalanya ikan, terus saya terbangkan itu. Luar biasa. Luar biasa sekali, Dok Hasto. Iya. Jadi harus karena telaten ya, Dok, ya?
Iya, kadang-kadang iya. juga quote and quote kita tipu, kadang-kadang kita tipu. Saya pingin anak saya makan kuah, ya. Tapi dia Iya. kalau makan kuah pakai sendok sama piring tuh nggak mau. Jadi kemudian Mhm, saya kasih mhm. dipakai gelas. Jadi kuah tak masukkan di gelas, ayo minum, ayo minum. Oh, Dia mau lucu ya. juga. Kalau minum kan Oh, mau. kreatif ya. Iya, iya, iya. Bener, 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 Dok. Bener. Jadi Jadi orang tua memang harus dibuat. nggak boleh kehilangan akal, harus kreatif ya, Dok ya. Iya, iya, harus kreatif Benar, dan benar. sabar, sabar dan Iya, punya benar. prinsip malah, prinsip bahwa anak Mhm, harus mhm. gembira. Jangan Oke, sampai kita ingin oke. mendoktrin anak untuk makan atau untuk melakukan suatu, tapi anak masih dalam keadaan tidak gembira. Itu, Iya, gembirakan iya. dulu. Betul, Iya, Mbak betul. Sasa kalau Setuju. anaknya mau disuruh apa, suruh belajar, suruh apa, nggak akan sukses kalau nggak digembirakan dulu. Benar, Iya, benar sih, Dok. Benar, pasti. benar Iya, harus banget. gembira. Harus gembira. Ini Iya. kadang-kadang orang tua itu gengsi, ya tidak mau mendowngrade diri. Jadi misalkan anaknya sudah umur SD atau SMP, untuk tidur di kamar anaknya sambil main-main aja orang tua kadang-kadang merasa ada yang seperti Iya, gengsi, seperti ada hambatan psikologis gitu. Cuman mau iya, datang ke kamarnya anaknya terus tidur di sana sambil sambil baca-baca atau sambil apa iya. itu ada seperti ada hambatan psikologis gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu tuh, nggak perlu tuh. Jadi meskipun anaknya udah mahasiswa itu ya kita tidur di kamar anak kita terus sambil ngobrol itu ya nggak perlu ada hambatan. Ada Setuju, loh orang tua setuju, Dok. yang punya hambatan tuh, rasanya berat sekali melakukan itu tuh berat sekali. Itu aneh Iya, juga tuh. Oh, padahal yang bisa mendowngrade diri itu orang tua, gitu loh. Kalau anak suruh betul, menyesuaikan betul. dengan kondisi orang tua nggak bisa, nggak bisa. Nah inilah, Iya. marilah kita gembirakan biar dia makan. Oke. Ini karena saya lihat, saya tahu sepertinya Dokter Hasto sudah waktunya mungkin pasti ada acara lain lagi. Mungkin di penghujung akhir ini ya dok ya, eh, mungkin ada dua pertanyaan sebenarnya yang ingin saya ajukan. Ya, Kalau silakan, silakan. karena Dokter Hasto sebagai Kepala BKKBN, nah kami mungkin teman-teman sekata juga ingin tahu sebenarnya apa yang sudah dilakukan selama ini oleh BKKBN untuk menekan laju stunting. Terus kemudian yang kedua adalah apa sih pesan-pesan untuk pesan-pesan terakhir untuk teman-teman sekata yang mungkin sedang merencanakan pernikahan tadi ya, kemudian yang sedang hamil. Nah, apa kira-kira pesan terakhirnya dari Dokter Hasto? Silakan. Iya, begini ya. Yang dilakukan BKKBN, memang BKKBN akan fokus kepada mereka yang mau hamil, mereka yang pasca kehamilan atau tadi 1000 hari kehidupan tadi. Kita akan fokus di situ. Dan kita akan mendampingi keluarga dengan seperti itu. Sehingga kepada teman-teman sekata yang masih remaja, kalau mau hamil harus normal dulu. HB-nya, kondisi fisiknya itu. Nah, disiapkan dulu tadi 3 bulan. Ini pesan saya begitu. Harus Kemudian 3 yang bulan kedua, ya? Apa, paling tidak tiga bulan ya dok ya ya berarti ya? sebetulnya Oke, 3 bulan tuh ideal ya, oke. ideal. Harapan saya kalau orang normal tuh nikah itu tidak emergensi. Ya. Tapi kalau ada Iya. nikah emergensi ya itu kadang-kadang ada peristiwa yang tidak diinginkan ya. Tetapi iya ya Ya. kan kalau orang normal kan biasanya nikah itu ya 6 bulan lah udah tahu kalau mau nikah itu. Iya, jadi harapan saya apa beratnya periksa HB remaja putri kita Oke. itu untuk cek HB-nya anemia atau tidak. Ini sebelum hamil begitu. Nah, kemudian saran saya juga selama hamil itu memang nutrisi, makanan, asupan ibu hamil itu penting, sangat penting. Bagi bapak-bapak harus bisa ngayomi istrinya yang hamil, karena istri yang hamil stres, banyak sekali mual-mual muntah-muntah, akhirnya nutrisinya kurang, akhirnya bayinya lahir kurang dari 48 Ya. cm. Ya. Pendek, jadi pendek. Ini penting. Dan tadi setelah melahirkan, pesan saya KB lah. Karena apa? Kalau ditanya apakah setelah melahirkan ini terus mau hamil lagi, dalam waktu Iya, dekat pasti jawabnya tidak. Nah, betul. maka pakailah kontrasepsi. Hari ini sudah ada pil yang khusus ibu menyusui. Ada susuk yang hanya 1 batang, tidak pakai pisau, hanya suntikkan aja set itu
sudah 3 tahun tidak hamil, pas itu. Besok 3 tahun dilepas hamil, kan begitu. Nah, kemudian juga kita mohon untuk ASI eksklusif harus dilakukan, dan kemudian baru nanti kehamilan, jangan sampai ada kehamilan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Karena hari ini kita bersedih, masih rata-rata 17% kehamilan yang ada di Indonesia ini istilahnya unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak diinginkan. Iya, banyak sekali yang datang ke praktek, itu dokter, saya hamil, tapi saya tidak tahu kalau hamil. Loh, apa ibu nggak merencanakan? Enggak, saya itu nggak sengaja. Gitu. Sebetulnya juga belum. Itu banyak sekali begitu tuh banyak. Nah, terlebih di masa pandemi, betul-betul harus hati-hati. Ibu hamil masih kita perjuangkan untuk diimunisasi, divaksin. Tapi sampai hari ini kan ibu hamil belum direkomendasi. Tapi BKKBN akan berjuang sebentar lagi untuk supaya ibu hamil itu bisa divaksin. Ya, karena kalau tidak, ibu berita baik nih ya, Dok ya. Iya, saya akan berjuang. Mudah-mudahan dalam seminggu ini sudah bisa ada kemajuan. Tapi kami sudah pendekatan kemana-mana agar ibu hamil yang setahun ada 5 juta divaksin. Itu. Kalau nggak divaksin berbahaya. Berbahaya bagi ibu hamilnya, berbahaya bagi keluarganya, berbahaya bagi dokternya. Nah, itu. Nah, saya kira itu pesan saya. Masih ada pertanyaan lagi? Sejauh ini sepertinya tidak ada, Dok. Mungkin juga saya ingin mengundang teman-teman Skata, kalau memang masih ada pertanyaan, nanti selepas dari sesi ini boleh DM ke Skata_ID atau ke BKKBN Official. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih banyak Dr. Hasto atas waktunya, sudah menyempatkan untuk menyapa teman-teman Skata. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok, atas waktunya. Terima kasih. Tetap terima kasih, ingat 5M teman-teman. ya, Dok ya. Ya, jangan lupa 5M. Harus betul-betul menjaga jarak, pakai masker, itu penting sekali ya. Jangan sampai tidak mencuci tangan, seterusnya menjauhi kerumunan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa sesering mungkin ketemu dengan teman-teman Skata, meskipun mencuri-curi waktu. Saya kira kita bisa untuk share ya. Yang ringan-ringan saja. Pokoknya kalau dengan saya yang ringan-ringan saja, tapi penting dan ada dasarnya. Ya. Terima kasih Mbak Sasa dan semua teman-teman Skata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Skata, terima kasih banyak sudah menonton sesi Tanya Skata kali ini. Dengan begitu saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir. Saya tutup sesinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.